Tapi hasil survei ini menunjukkan sangat tidak enak suram di masyarakat. Karena masyarakat ya di hasil survei di Sumatera ini 43% lebih tidak percaya bahwa Pilpres dan Pileg ini akan dilakukan secara jurdil, luber. Mereka ragu, pasti akan ada kecurangan. Nah, ada 85,3% yang mengancam akan terjadi disintegrasi bila ya Pilpres ini dicurangi. Ya, mereka akan memisahkan diri dari publik, mau merdeka. Sedangkan masyarakat percaya bahwa pasti dicurangi. Nah, ini sesuatu yang mengerikan dan mereka mengancam. Seenggaknya hasil survei di Sumatera ini menunjukkan bahwa mereka mengancam jangan lagi lah ada kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Saya tidak akan basa-basi dan menyebut nama-nama tokoh-tokoh yang ada di sini supaya nggak habis waktu. Saya dikasih 7 menit katanya. 10 menit bisa. 10 menit. Oke, 10 menit. Terima kasih banget, tambah 3 menit. Saya baru saja ke 4 provinsi di Sumatera. Ya. Melihat ya dari dekat hasil survei yang dilakukan oleh pemuda ICMI di Sumatera tentang ya pemilu curang dan ancaman disintegrasi nasional. Nah, ini satu survei yang sangat dahsyat karena tidak lagi mengoncek capres dan cawapres itu. Kita anggap saja ini sudah jalan prosesnya dan kita cuma berharap pemilu ini berjalan dengan baik. Tapi hasil survei ini menunjukkan sangat tidak enak suram di masyarakat. Karena masyarakat ya di hasil survei di Sumatera ini ya 43% lebih ya tidak percaya bahwa Pilpres dan Pileg ini akan dilakukan secara jurdil, luber. Ya, mereka ragu, pasti akan ada kecurangan. Itu besar, ya. Dan yang ragu-ragu bahwa pemilu ini ya, dan Pilpres akan berjalan jujur, adil dan luber itu 30% lebih. Jadi sangat mengerikan ini. 73 lah kalau digabung. Jadi kalau digabung bisa 73%. Ini kan berat ya. Kemudian saya tidak akan semuanya akan saya paparkan, nanti habis waktu. Dan ini semua orang-orang yang secara intelektual tidak perlu survei pun bisa tahu bahwa akan kayak gitu seperti hasil survei itu. Nah, ada 85,3% ya yang mengancam ya akan terjadi disintegrasi bila ya Pilpres ini dicurangi. Ya, mereka akan memisahkan diri dari publik, mau merdeka.
Dan 90% lagi ya, 90% orang-orang ini digabung dengan yang ragu ya, 90% lebih ini mengancam akan merdeka dari Republik Indonesia kalau dicurangi. Artinya orang-orang ini ya, setelah berjalan reformasi selama 25 tahun dan kita melihat dari masa ke masa, dan 9 tahun terakhir menjadi sangat tidak senang kalau Pilpres ini yang menjadi yang cuman 5 tahun sekali mau dicurangi juga. Masa sih kita tidak bisa memilih presiden dan wapres yang baik yang kita mau? Padahal sekarang tidak ada incumbent. Yang ada modifikasi dari incumbent itu untuk periode ketiga dengan jalan memutar ya, melanggar konstitusi, meruntuhkan MK marwahnya, dan membawa orang yang belum waktunya sudah ikut berlaga. Nah, ini adalah indikasi bahwa ya, tim yang dianggap oleh para pengamat sebagai tim dinasti istana ini akan melakukan segala cara untuk memenangkan capres cawapres tertentu. Dan inilah capres cawapres tertentu ini adalah modifikasi dari incumbent. Jadi kita tidak punya incumbent tapi punya ya modifikasinya. Dan semua orang percaya di masyarakat ya bahwa Amin misalnya timnya percaya bahwa kalau tidak dicurangi Amin akan menang satu putaran kalau tidak dicurangi. Timnya Ganjar Mahfud MD punya keyakinan yang sama, kalau dicurangi Ganjar MMD akan menang kalau tidak dicurangi. Sedangkan masyarakat percaya bahwa pasti dicurangi. Nah, ini sesuatu yang mengerikan. Dan mereka mengancam, seenggaknya hasil survei di Sumatera ini menunjukkan bahwa mereka mengancam jangan lagi lah ada kecurangan. Oh, jadi Sumatera ini ya? Sumatera. Bukan seluruh Indonesia. Belum seluruh Indonesia. Ini sedang berjalan. Ya. Ini di Sumatera. Permintaan banyak di seluruh Indonesia kata pemuda ICMI, tapi belum bisa direalisasi karena waktu. Nah, apakah yang akan terjadi bila keadaan ini semua orang bilang tidak baik-baik saja. Kalau keadaan yang tidak baik-baik saja ini diteruskan menjadi bencana nasional. Kita tahu ya bahwa 20% dari APBN kita dipakai cuma untuk bayar utang dan cicilan utang. Paling gede di APBN adalah anggaran untuk bayar utang dan cicilan utang pokok dan cicilan itu. Sampai 600 triliun lebih. 1000 kalau sekarang ini bisa sampai 1000. Dan ini artinya apa? Kita diperas oleh negara-negara besar ya, IMF, negara-negara barat diwakili oleh Amerika ya, dan Cina sebagai wakil dari timur sama-sama memeras kita lewat utang dan investasi. Dan kita tahu sampai segitu kita keluar duit untuk ya pendidikan kita jauh di bawah itu. Jauh di bawah itu, tidak sampai 200 triliun untuk pendidikan, nggak sampai. Paling 100 triliun pun nggak sampai kalau kita lihat anggaran khusus untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mengapa bisa sampai seolah-olah kita 20% itu dicampur semua. Pendidikan yang ada di ABRI dimasukkan ke situ, pelatihan segala macam di mana-mana departemen dicampurin jadi satu, jadilah seolah-olah anggaran pendidikan. Ini cara penafsiran APBN secara hono-coroko dari SMI, dan ini tidak diajarin di kampus-kampus.
Kemudian kita lihat berbagai undang-undang telah dibuat untuk memudahkan pengalihan tambang-tambang dan daerah-daerah strategis lewat perundang-undangan. Jadi secara legal, ya, lewat omnibus law, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang dan zat-zat yang penting bagi negara yang harusnya membuat kita makmur bisa diserahkan kepada investor lewat undang-undang itu, lewat apa yang disebut kawasan ekonomi eksklusif. Ini bisa dikasih. Rempang adalah contohnya, Suriang, Morowali, Papua, Wadas bisa seperti itu, bisa diserahkan begitu saja dan boleh diusir tanpa ganti rugi. Bahkan polisi dan tentara boleh dikerahkan untuk mengusir rakyat dari kampung-kampungnya. Padahal kita memerdekakan diri ketika Soekarno dan para pendiri republik ingin tidak diperbudak secara ini. Kita menjadi tuan di negeri ini. Jadi pemerintah yang bertugas yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya, dari serangan militer asing maupun serangan bisnis yang serakah yang mau mengambil tempat-tempat mereka. Dan ini sedang berjalan di mata kita, di depan mata kita selama 9 tahun lebih. Sebelumnya juga terjadi, yang paling keras adalah 9 tahun terakhir. Kemudian utang seperti saya bilang itu sangat mengerikan, 8.041 triliun utang kita, sangat banyak. Kalau digabung dengan utang-utang BUMN, dia menjadi 10.000 triliun lebih. Kebijakan yang seperti ini, ya, kalau dilestarikan, diabadikan menjadi estafet pemimpin-pemimpin berikutnya, maka masa depan Indonesia ini sudah ditentukan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. IMF sudah dikasih kita konsep 50 poin letter of intent itu yang merubah sebuah negara menjadi 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu LGBT, kebencian pada agama, dan lain-lain. Sudah dikasih ke kita, dan kita jadi seperti ini. Harus ada sebuah proses mengembalikan ini ke relnya yang benar menuju masa depan yang kita makmur bersama, aman dan nyaman di Republik ini. Bukan ditentukan oleh para pengusaha yang berkolaborasi. Cuma 30 grup usaha saja yang akan mengharu biru negeri ini, memiskinkan kita kalau tidak diatur. Mereka orang-orang hebat, kalau diatur mungkin kita sama-sama makmurnya. Tapi kalau tidak diatur, dia utangnya kita yang mencarikan US dollarnya, mereka juga utang. Segitu itu campur swasta. Ketika utang-utang itu jatuh tempo, pemerintah berkewajiban menyediakan dolarnya. Maka pemerintah membeli dolar dengan rupiah. Akhirnya nilai rupiah terus anjlok sampai seperti krisis sebelum 97-98 itu. Sampai segitu nilai rupiah sekarang terhadap dolar. Padahal dari komoditas, ya, minyak, batu bara, emas dan lain sebagainya, ada segelintir orang yang mendapatkan ribuan dolar tapi tidak masuk ke BI karena Indonesia tidak sempat mengontrolnya. Pemerintah ini tidak berani menghadapi oligarki. Oligarki adalah konglomerat besar yang berminat mengatur presiden, pemerintah, ya, dan wakil rakyat. Kalau dia tidak berminat dalam urusan itu, dia cuma orang kaya saja, dia konglomerat saja, bukan oligarki. Tapi ketika berminat terhadap kekuasaan, dia adalah oligarki. Nah, keadaan ini kemungkinan dicurangi, kemungkinan menang dari yang curang itu, dan ancaman rakyat untuk disintegrasi, ya, ini mengerikan. Di samping itu kita tahu, ya, saya habis juga ke keliling Jawa sampai Banyuwangi dari Jakarta, itu lain lagi.
tidak seterang-terangan orang Sumatera. Jawa lebih tenang dia. Orang Belanda menyebut dulu Stillekracht, kekuatan yang diam. Ini bisa jadi amuk massa yang luar biasa juga. Kalau mereka terus dimiskinkan, diperlukan cuman seorang yang menjelaskan bahwa kalian sudah dirampok. Diperlukan gerakan intelektual yang menjelaskan itu, mencerahkan mereka bahwa mereka miskin bukan karena nasib mereka, bukan Tuhan yang menentukan, tapi by design mereka dirampas hak-haknya. Mereka dalam keadaan nganggur, pemerintah impor tenaga kerja dari Cina dan semuanya jadi kayak gitu. Orang-orang tenaga kerja asing itu dikasih KTP dari negerinya. Kemudian bagaimana kita kontrol itu? Tidak bisa. Nah, sekarang dalam urusan pemilu ini, ya, tim istana memiliki semua potensi untuk melakukan apa saja. TNI, Polri ada di tangan mereka. TNI mungkin ya sebagian akan berbalik, akan bersama rakyat. Tapi pernyataan Kapolri sudah kelihatan berpihak beberapa hari yang lalu dan ini mengerikan. Tugas Polri sebetulnya menjaga agar pemilu ini berjalan aman, bukan ikut bermain. Kemudian ada data pemilih 52 juta per masalah. Ada PLT kepala daerah 272 kepala daerah PLT. Kemana dia akan berpihak? Kita sudah tahu. Ya. Kemudian masih ada kepala-kepala desa ribuan masih di tangan. Kemudian sistem ada di tangan mereka. Lembaga-lembaga survei, semua orang tahu ini adalah lahan bisnis. Siapa yang bayar makin mahal, makin bagus hasilnya. Kemudian ada lagi buzzer RP yang bisa, ya, tugas buzzer ini adalah memanipulasi keadaan, ya, yang sudah buruk ini menjadi seolah-olah baik. Rakyat yang sudah jatuh miskin ini tidak bisa bayar kuliah, nggak bisa bayar kos dan lain sebagainya, dipikir dengan lewat statistik seolah-olah kita tambah kaya. Nah, saudara-saudara sekalian, keadaan ini membuat kita sangat prihatin dan harus bersiap. Indonesia memerlukan sesuatu yang baik, yang melihat semua ini sebagai satu persoalan. Kalau kita mendiamkannya sangat berbahaya. Inilah yang kita sebut adalah sebuah gerakan baru, Indonesia Siaga. Kita memerlukan seorang pemimpin yang mumpuni dan cinta pada bangsa ini sudah ditunjukkan ketika dia menjadi pejabat tinggi negara atau menjadi panglima. Saya menganggap orang yang tepat ini adalah orang semacam Mas Gatot Nurmantio, mantan kepala TNI, harus pimpin gerakan Indonesia Siaga ini. Jangan ragu, karena keadaan sudah buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.